Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Farhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Culture Shock terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang penelitian ini yaitu karena bahwa ada perbedaan terhadap sifat pendidikan yang ada di perguruan tinggi dengan pendidikan yang ada di bangku sekolah. Dimana ketika memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa baru yang mayoritasnya adalah siswa yang baru lulus atau fresh graduate yang sudah terbiasa dengan budaya akademik yang ada di bangku sekolah dan sudah terbiasa dengan materi kurikulum yang terdapat di buku paket dan LKS. Tentunya sistem proses belajar mengajar yang diterapkan di perkuliahan serta sarana dan prasarana yang diterapkan di dunia perkuliahan belum dikenal oleh mahasiswa baru. Selanjutnya, paradigma dan pendekatan penelitian. Paradigma penelitian, jadi di penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena sesuai dengan judul penelitian di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh culture shock terhadap mahasiswa ilmu komunikasi. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada jurnal Manajemen dan Kewirausahaan volume 4 nomor 2 September 2002 halaman 123 sampai 136 dijelaskan oleh Williams bahwa ada 5 pandangan dasar mengenai pendekatan kuantitatif. Yang pertama, pada dasarnya pemikiran watak, kenyataan, hingga pendekatan kuantitatif memandang kenyataan bagaikan tunggal, konkret, teramati, serta bisa difragmentasi. Yang kedua, pendekatan interaksi antara preset dengan objek penelitiannya, hingga pendekatan kuantitatif memandang bagaikan independen. Yang ketiga, pada dasarnya pemikiran posibilitas generalis hingga pendekatan kuantitatif leluasa dari jalinan konteks serta waktu atau nomothetic statement. Yang keempat, pada dasarnya penelitian posibilitas kausal hingga pendekatan kuantitatif senantiasa memisahkan antara real temporal simultan yang mendahuluinya saat sebelum kesimpulannya melahirkan akibat-akibat. Yang kelima, pada dasarnya pemikiran peranan nilai hingga pendekatan kuantitatif memandang sesuatu dengan leluasa. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Tujuan dari penelitian survei ini adalah untuk mendapatkan data dari tempat tertentu, bukan buatan. Dengan cara peneliti melakukan metode ini dengan mengumpulkan data mengadakan kuesioner, tes, wawancara terstruktur pada populasi besar maupun kecil. Jenis penelitian yang diambil ialah studi kasus, di mana merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita. Dalam studi kasus, kita diibaratkan menjadi seorang detektif yang mencoba memecahkan masalah yang ada. Data atau informasi mengenai permasalahan menjadi hal penunjang dalam mencari solusi. Oleh karena itu, data berupa kejadian pada masa itu atau bahkan masa lampau yang berhubungan dengan topik tersebut perlu dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik probability sampling karena metode penelitian kali ini menggunakan data kuantitatif agar data yang terkumpul lebih bersifat kuantitas. Maka pada penelitian kali ini kami menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penelitian, yaitu Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dengan metode daring. Yang kedua, sumber data, itu agar dapat menyusun penelitian dengan baik dan benar harus adanya pengumpulan data-data baik sekunder maupun primer. Yang ketiga, data primer, yaitu data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Di sini kami akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengisian kuesioner. Yang keempat, itu data sekunder yang diartikan dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal, dan internet. Subjek penelitian kami yaitu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Untuk populasi dan sampelnya, kami mengambil sampel menggunakan rumus Lovin.
dengan populasi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2019 yang berjumlah 82 orang. Maka dari itu sampel yang diambil adalah sebanyak 68 orang. Selanjutnya ada unit analisis. Penting bagi peneliti untuk menentukan unit analisisnya secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan unit analisis akan mengakibatkan peneliti tidak dapat menentukan siapa atau apa yang akan diamatinya. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan ialah individu. Unit analisis individu merupakan unit analisis yang sangat penting dalam riset ilmu sosial. Pada ilmu sosial, temuan hasil penelitian akan menjadi sangat berharga jika temuan tersebut dapat diterapkan atau berlaku bagi semua tipe manusia. Kelompok individu yang sering menjadi objek penelitian antara lain pelajar, kelompok homoseksual, pekerja industri, dan lain-lain. Dan ini adalah ukuran sampel yang menggunakan rumus Lovin. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kami ialah dengan metode menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner bisa digunakan untuk mendapatkan data individu, misalnya perilaku, opini, harapan, serta kemampuan responden. Idealnya seluruh responden ingin mengisi ataupun lebih tepatnya mempunyai motivasi buat menyelesaikan persoalan maupun statement yang terdapat pada kuesioner riset. Apabila tingkatan reaksi atau response rate diharapkan 100%, yaitu maksudnya seluruh kuesioner yang dibagikan kepada responden hendak diterima kembali oleh riset dalam keadaan yang baik, serta setelah itu hendak dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, riset atau peneliti pun wajib merancang wujud kuesionernya yang sifatnya terbuka maupun tertutup. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, validitas. Dari tabel tersebut, menurut buku Malhotra, data uji statistik KMO dikatakan valid jika menunjukkan angka KMO berada di antara 0,5 sampai 1 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai KMO 0,758 dan nilai signifikansi 0,000. Maka dari itu data ini dikatakan valid karena variabel X lebih dari 0,5 yaitu 0,758 dan nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,000. Selanjutnya untuk tabel variabel Y dikatakan valid juga karena nilai KMO-nya berada di 0,727 dan nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,000. Dan untuk reliabilitas, menurut buku Malhotra dapat dikatakan reliable jika Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 dan dikatakan tidak reliable jika Cronbach's alpha kurang dari 0,6. Pada tabel tersebut bisa dilihat jika nilai Cronbach's alpha variabel X sebesar 0,813 yaitu berarti lebih besar dari 0,6, maka bisa dikatakan reliable. Dan untuk reliabilitas variabel Y, jika dilihat dari tabelnya, Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,771. Jadi dikatakan reliable. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data univariat untuk variabel X. Variabel X dengan mean paling rendah yaitu 3,18 di X4 dan mean yang paling besar adalah 3,32 di X5. Dengan standar deviasi paling kecil ialah 0,745 berada di X1 dan paling besar adalah 0,822 yang berada di X2. Karena hasil rata-rata mean-nya adalah 3, berarti dari hasil tersebut menunjukkan responden yang memilih angka 3 atau setuju. Untuk univariat variabel Y, min paling rendah ialah 2,91 yaitu di Y2 dan min paling besar ialah 3,22 di Y4 dengan standar deviasi paling kecil 0,709 yang berada di Y4 dan paling besar adalah 0,912 yang berada di Y5. Karena hasil rata-rata min juga 3, berarti dari hasil tersebut menunjukkan responden memilih angka 3 atau setuju. Untuk analisis data bivariatnya pada tabel tersebut adalah hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana.
diperoleh nilai koefisiensi pada penelitian ini yaitu Y sama dengan 5,327 ditambah 0,724X. Jadi bilangan konstanta A sebesar 5,327 dan koefisien regresinya yaitu B, yakni variabel X sebesar 0,724. Karena nilai T hitung sebesar 7,901 lebih besar dari T tabel yaitu 1,994 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa pengaruh di antara variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir ialah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitiannya menjadi kurang maksimal karena kelompok kami mengerjakannya via daring, jadi komunikasi antar kelompok jadi kurang maksimal. Dan kelemahan penelitiannya ialah pembahasan tentang culture shock ini sudah banyak dibahas oleh orang lain dan menjadi kurang menarik untuk dibaca. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.